Terima kasih Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dosen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Bapak Dr. Aidinil Zetra dan Bapak Ibu lainnya. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswi kami, hadirin dan hadirat jamaah kajian tafsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan kita tidak berjumpa dalam kajian ini, akhirnya kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian tafsir ini. Terakhir kajian kita itu Rabu tanggal 11 Zulhijjah, hari Tasyrik. Ya, sebenarnya malam itu mungkin saya sudah bergejala ketika itu, karena Kamis besoknya ba'da Isya, sesudah Isya itu sudah tidak sanggup lagi berdiri ya, tidak sanggup lagi berdiri, lebih banyak di atas kasur. Di rumah teman waktu itu malah, jadi tiba-tiba datang panas tinggi Kamisnya, kita ngaji Rabunya itu, sehingga Jumatnya diswab, ternyata positif, dipastikan dengan PCR betul positif. Dan sampai sekarang swab terakhir kemarin, pekan kemarin Sabtu keluar hasilnya masih positif, CT-nya rendah 24. Jadi belum bisa pihak puskesmas mengeluarkan surat negatif, walaupun dalam aturannya kalau lebih dari 14 hari itu sudah bisa dikeluarkan surat negatif. Cuman karena CT-nya masih rendah, jadi belum bisa dikeluarkan. Senin kemarin sudah swab lagi, mudah-mudahan saja sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala di luar ya, insya Allah. Jadi hampir 1 bulan ini di dalam rumah, sekali 2 kali kalau ada kegiatan belanja ya kadang-kadang menemani istri keluar. Saya pun juga sudah rindu sampaikan ke Zikri, kita tolong sampaikan ke Pak Edinil bisa kita mulai kajian, walaupun dalam kondisi di ruangan ini ya, isolasi. Kata beliau, alhamdulillah kita tidak apa-apa tergantung Ustadz. Alhamdulillah kita bisa mulai kajian kita, dan berhubung karena memang kita masih berada di bulan Muharram, kita ambil kajian kita, kajian surah At-Taubah. Saya salah menyampaikan ayat kepada Zikri kemarin. Jadi kajian kita itu surah At-Taubah ayat yang ke-40. Walaupun surah Al-Anfal ayat yang ke-30 itu masih berkenaan dengan seputaran hijrah, seputaran perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dengan kaum musyrikin gitu ya, yang memperolok-olok Rasulullah SAW dan menipu daya kaum muslimin. Tapi kita akan sampaikan pembukaan kajian kita tentang pelajaran berharga seputar hijrahnya baginda Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah dengan ayat surah At-Taubah ayat yang ke-40, ayat yang ke-40, ayat yang ke-30, maaf, ayat yang ke-30. Kita bacakan ayatnya, Bapak Ibu rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah ayat yang ke-40 ya, saya salah baca lagi. At-Taubah ayat yang ke-40. At-Taubah ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمات الذين كفروا السفلى
wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya, jikalau kamu tidak menolong Rasulullah, maksudnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang yang ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada saudaranya, janganlah kamu berduka cita, la tahzan, jangan engkau bersedih, berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulullah dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu bernilai rendah. Dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Allah Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat yang ke-40. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat merupakan salah satu di antara sekian banyak ayat yang membahas tentang orang-orang muhajirin, tentang orang-orang ansar, tentang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Terutama 13 tahun di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah sampai beliau meninggalkan Makkah, berhijrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ke kota Yathrib atau yang dikenal dengan kota Madinah. Madinah al-Munawwarah. Menarik ya, peristiwa hijrah ini bukan peristiwa kecil dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tapi dia merupakan peristiwa besar. Dia merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan kaum muslimin. Karena tonggak perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, salah satu titik penentunya adalah dengan peristiwa hijrah ini. Di antara titik penentu lainnya, tapi peristiwa hijrah ini termasuk di antara titik penentunya. Bayangkan, dalam sejarah Imam As-Salabi menyebutkan ketika hijrah itu kaum muslimin berjumlah 300 orang saja. Setelah 13 tahun lamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, di kampung halaman beliau sendiri. Tapi 10 tahun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muhajirin berada di Madinah, 10 tahun berikutnya ditandai dengan peristiwa Haji Wada' yang dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin dari Makkah, dari Madinah menuju Makkah. Ketika itu jumlah kaum muslimin berubah total drastis, melebihi 90.000 kaum muslimin. 90.000 kaum muslimin. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, para ulama-ulama sejarah mencatat jumlah kaum muslimin di atas angka 125.000 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu orang yang dia berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sebagai seorang muslim dan dia meninggal dalam keadaan Islam juga. Namanya sahabat. Itu jumlah mereka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, radhiyallahu anhum ya, Rasul sallallahu wafat itu sekitar 125.000 orang. Ada yang sudah tinggal di Basra, ada yang sudah tinggal di Mesir, ada yang tinggal di beberapa daerah lainnya. Belum lagi yang disebut dengan mukhadramun. Mungkin sebagian kita ada yang sudah mendengar istilah mukhadram ini dalam sejarah Islam. Mukhadram ini adalah orang yang dia semasa dengan baginda Rasulullah. Islam dia. Dia Islam, agamanya Islam. Dan semasa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak pernah bersua, tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Seperti Raja Habasyah ya, dan beberapa para mukhadramun lainnya. Nah, belum lagi mukhadramun. Jadi kalau digabung antara mukhadram dengan para sahabat, jumlah mereka jauh lebih banyak ketimbang awal hijrah yang jumlahnya hanya sekitar 300 orang sahabat saja. Maka kita ingin merangkum apa saja hikmah yang bisa kita ambil sebagai seorang muslim. Mumpung kita masih berada di bulan ini. Insyaallah minggu depan kita akan sampaikan pelajaran tentang muhajirin. Berikutnya kita akan bahas tentang
pelajaran tentang orang-orang Ansar. Dan semua peristiwa hijrah ini hikmah-hikmahnya sangat baik, terutama buat kita yang hidup di era globalisasi sekarang ini, insya Allah. Yang pertama, hikmah yang pertama, pelajaran berharga dari peristiwa hijrah itu adalah hijrah itu ternyata bukan hanya sekedar pindah tempat. Walaupun kita tahu dalam bahasa Arab ya, hijratun atau hajara berarti orang yang pindah. Jadi misalkan dia pindah dari Padang ke Bukit Tinggi karena dia diterima bekerja di Bukit Tinggi misalkan. Jadi disebut hijrah. Berpindah, memang dia bawa barangnya, bawa keluarganya, bawa kendaraannya, semua pindah ke Bukit Tinggi. Namanya orang yang berhijrah. Tetapi kalau kita mengambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ternyata hijrah itu bukan hanya berpindah tempat. Ya, hijrah itu secara umum adalah berpindah dari larangan Allah menuju perintah Allah. Seperti doa atau bacaan yang dibaca oleh nabi-nabi Allah. Di antaranya Nabiullah Musa alaihissalam yang berkata, "Waqala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Ini juga dibaca oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka berkata, "Wahai Allah Tuhanku, inni muhajirun." Sesungguhnya aku berpindah kepada Tuhanku, beralih kepada Tuhanku. Maksudnya seperti Nabi Lut alaihissalam berpindah menuju Allah karena sudah dinasihati ini kaum tak mau dinasihati, masih engkar, masih belum patuh. Padahal sudah berulang-ulang kali diingatkan oleh Nabi Lut. Sudah, inni muhajirun ila rabbi. Sudah, aku pindah menuju Tuhanku. Karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha Bijaksana. Hijrah itu sesungguhnya pindah dari perbuatan dosa kepada pahala. Ya, kalau kita belajar dari peristiwa COVID-19 sekarang ini, subhanallah ya, kita melihat ternyata memang usia itu bukan milik kita. Usia itu bukan punya kita. Usia itu yang punya Allah Ta'ala. Sebagaimana dulu kita tiada, diadakan, kemudian ditiadakan kembali. Muda, tua, kecil, orang yang terpandang, orang kaya, ulama. Kalau Allah sudah takdirkan panggil. Maka harusnya dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin, Masya Allah ya, tidak hanya meninggalkan tidak hanya meninggalkan kampung halaman semata, tapi semua yang dipunya ditinggalkan. Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa hijrah itu pindah ya dari sempitnya dunia ini kepada luasnya akhirat. Pindah dari syahwat kepada taat. Tidak waktunya lagi kita menyibukkan diri dengan syahwat. Sudah waktunya kita untuk berburu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayul hijrati afdal?" Hijrah apa yang paling baik ya Rasulullah SAW? Untuk saya lakukan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Antahjura ma kariha rabbuka." Itu yang paling baik. Yaitu engkau meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Tuhan. Apa-apa yang Allah tidak senangi, apa-apa yang Allah tidak ridhai, tinggalkan. Itulah yang dimaksudkan dengan hijrah. Ini yang pertama ya, bahwa hijrah bukan sekedar pindah tempat, tapi lebih kepada kita berpindah dari sesuatu yang Allah tak ridhai menjadi sesuatu yang Allah ridhai, berpindah dari larangan Allah menuju rahmat Allah, berpindah dari larangan Allah menuju perintahnya, berpindah dari dunia yang sempit menuju rahmat akhirat yang lapang, kemudian berpindah dari syahwat kepada taat. Yang kedua, ternyata pelajaran dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin muhajirin ke Madinah adalah dia memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesabaran dan keyakinan itu adalah jalan menuju kemenangan. Sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Saya ulangi lagi, sabar dan yakin adalah jalan menuju kemenangan. Muslim Makkah, Masya Allah, 13 tahun lamanya tetap sabar
ditindas oleh orang-orang musyrikin Mekah. Bahkan dalam sejarah itu disebutkan ada 13 tahun ya, 2 tahunnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sembunyi di rumahnya Abu Talib. Sembunyi di rumahnya Abu Talib. Bayangkan, kita saja yang isolasi sekarang berapa? Masuk 28 hari ya. 29 hari ini masuk isolasi. Sudah sulit kita. Ya. Sulit kita. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau terkungkung di rumah Abu Talib selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Dan rumah Abu Talib itu disebutkan di perbukitan, di bukit ya. Kenapa begitu? Karena ditindas oleh orang-orang musyrikin Mekah. Tapi Rasulullah SAW sabar. Sebagaimana sabarnya awalnya Rasulullah SAW ketika mengetahui ahli Yasir, keluarga Yasir, ya, bapaknya Imar dan Sumayyah ibunya, itu dihukumi oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dia azab sampai meninggal dunia, sampai syahid. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW sabar dan yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Kemudian yang berikutnya, jalan dakwah itu memang tidak mudah. Jalan dakwah itu memang tidak mudah dan manja sekali menemukan pertentangan. Tatkala Allah menyebutkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, katakan hai Muhammad, ini jalanku. Aku akan menyuruh manusia ya pada jalan ini, jalan Allah ini maksudnya, dengan ilmu, yaitu yaitu saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dan surat Yusuf itu ketika Rasulullah SAW pertama sekali mengatakan sesuai dengan perintah Allah bahwa dakwah adalah jalan beliau, dakwah adalah cita-cita beliau dalam hidup, dakwah adalah tujuan beliau dalam hidup, maka artinya Rasulullah SAW siap dengan segala konsekuensi yang diterima. Dan Masya Allah ternyata pelajarannya di dalam dakwah itu memang Rasulullah SAW menemukan banyak sekali pertentangan. Dan kita bisa lihat ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu ya, awal hijrah itu kan karena memang ditindas, berulang-ulang ditindas oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, bagi Allah memberikan pertolongan dan kemenangan itu bukan perkara sulit. Tapi Allah ingin lihat proses sesungguhnya. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan itu tidak sulit. Gampang sekali bagi Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad, surat Ghafir ayat yang ke-51. Sesungguhnya kata Allah, sungguh kami pasti akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Pasti orang yang beriman, kemudian para rasul pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan ketika hari persaksian itu datang di akhirat nanti. Susah bagi Allah? Tidak. Sangat mudah sekali bagi Allah memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan. Sangat mudah. Tetapi ternyata rahasianya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin lihat ikhtiar kita. Allah ingin lihat proses kita dalam hidup ini. Allah beri ilmu, Allah beri panca indera, Allah beri kekuatan, Allah titipkan harta. Adakah semua itu kita pergunakan untuk berburu pertolongan dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, berburu ridha Allah dan rahmatnya? Ya. Di samping kita betul-betul yakin ini, kalau pertolongan Allah itu pasti Allah akan berikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan ikhtiar seorang hamba dalam kehidupannya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah akhirnya dari Makkah ke Madinah, bukan tidak mungkin. Mudah sekali bagi Allah memberikan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu fungsinya buat kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata dalam dakwah beliau begitu berjuang. Padahal kita tahu gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Kita tak bergelar Habibullah.
Kita hanya Abdullah, kadang-kadang asi. Terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Habibullah, kekasih Allah saja, Masya Allah, berjuang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun akhirnya beliau menemukan kesulitan-kesulitan dalam perjuangan itu. Dan ternyata hikmahnya buat kita sekarang ini. Jadi kalau kita mengajak seseorang kepada kebaikan, dia tak terima, dia menolak, sabar saja, tidak ada masalah, ikhtiar terus. Ya, tidak ada masalah, ikhtiar terus. Nah, selagi kita yakin yang kita lakukan ini hak, benar, ikhtiar terus. Karena pertolongan Allah itu sesungguhnya dekat. Pertolongan Allah itu sesungguhnya dekat, tidak jauh. Dan pasti Allah akan menolong orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menolong para rasulnya. Yang ketiga, pelajaran hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah tawakal itu hanyalah mesti kepada Allah. Tak ada istilah tawakal kepada yang lain. Ya, tawakal, berserah diri. Berserah diri itu hanya kepada Allah, tak berserah diri kepada yang lain. Banyak sekali bahaya dalam perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kita ingat ya, rumah Rasulullah dikepung. Itu kan bahaya. Jadi silakan kita baca buku sejarah. Bagaimana bentuk pengepungan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya termasuk Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan lain itu ya, di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian ditambah yang kedua, orang-orang musyrikin mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar dari rumahnya dikejar, bukan didiamkan, bukan dibiarkan, dikejar. Bayangkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya. "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Surat apa ini? Surat Talaq kalau tidak salah ini ayat 3 ya. Dan siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Innallaha balighu amrihi. Dan siapa yang dia berserah diri kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. At-Talaq ayat yang ketiga. Yang keempat, hikmah dari hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Nabi memenangkan dakwah. Mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sesudah mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmahnya, mukjizat Nabi itu memenangkan dakwah. Bukan mengalahkan dakwah, memenangkan dakwah. Apa di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah? Beliau keluar dari kepungan puluhan tentara-tentara Quraisy Makkah. Padahal ketika itu Rasulullah tanpa senjata. Sedangkan mengepung dengan persenjataan lengkap. Tapi Rasul SAW bisa keluar dari rumahnya dengan selamat. Kemudian pengejar sampai di pintu gua tanpa bisa melihatnya. Jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, itu kan orang-orang Quraisy awalnya terkecoh. Mereka mengira Rasul SAW itu ke Madinah lewat jalur utama. Jalur utama itu ya jalur biasa, jalur menuju Madinah ke utara. Ya, karena itu jalur yang lebih dekat. Ya, jalur yang biasa ditempuh oleh jamaah haji dan umrah. Ya, itu jalur utara. Tapi ternyata Masya Allah, yang dipilih oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jalur selatan, bawah ke arah Yaman, dari Makkah itu menuju ke arah Yaman. Itu peristiwa yang tidak terfikirkan oleh orang-orang Quraisy. Tapi walaupun demikian, ternyata orang-orang Quraisy keesokan harinya, karena mereka memang pintar dalam strategi perang,
mereka sampai juga akhirnya ke jalur yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Pada ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, beliau tanpa sendal. Bahkan menginjak kaki itu ya, diinjakkan itu ibu mata kaki itu saja dua-duanya. Abu Bakar juga begitu, Rasulullah juga begitu. Agar tak diketahui. Tapi akhirnya orang-orang Quraisy sampai juga ke depan gua Sur ketika itu. Ke depan gua Sur ketika itu. Tapi Masya Allah, Allah berikan keselamatan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang-orang Quraisy sudah berada di luar gua. Kemudian kuda Suraqah bin Malik terbenam dalam pasir saat hampir bisa menangkap Rasulullah SAW. Tiba-tiba terbenam. Padahal kuda Rasulullah lewat di depannya tidak terbenam sama sekali. Tapi kenapa kuda Suraqah yang mengejar di belakang? Itu jalur jalan yang ditempuh oleh Rasulullah di depan itu. Ya, itu bisa terbenam akhirnya kudanya Suraqah ini. Dan ini bagian dari mukjizat Allah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua pertolongan-pertolongan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi bukti kekuasaan Allah. Saat Allah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Saat Allah berkehendak, tidak ada yang tak mungkin. Tidak ada yang bisa melawan. Ya. Bahkan hukum alam sekalipun. Tak bisa hukum alam ini melawan hukum Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah sudah berkehendak, apabila Allah inginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi maka terjadilah. Surat Yasin ayat yang ke-82. Itu yang keempat. Yang kelima, pelajaran hijrah yang kelima adalah hijrah itu memberikan kepada kita ilmu bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu mesti diutamakan dari cinta kepada yang lain. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu mesti diutamakan ketimbang cinta kepada yang lain. Coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kira-kira apa yang membuat Rasulullah hijrah? Padahal rumah-rumah beliau, kampung-kampung beliau itu Makkah. Orang tua beliau di situ. Kakek beliau Abdul Muttalib orang yang terpandang. Paman beliau Abu Talib orang terpandang. Rumah beliau dekat dengan Masjidil Haram. Yang 300 orang yang bersama Rasulullah rata-rata orang Makkah juga. Rata-rata orang Makkah. Apa yang membuat Rasulullah hijrah kira-kira? Mau meninggalkan Makkah. Kalau bukan karena Rasulullah cinta kepada Allah. Kalau bukan karena kaum muslimin cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang kalian sampai aku ini, kata Rasulullah, lebih dicintainya ketimbang dia cinta kepada ayahnya, ketimbang dia cinta kepada anaknya. Kalau orang Arab kan biasanya cintanya kepada ayahnya bersengatan ya, patriarkat. Kalau dia awak Minangkabau ke ibu, kalau dia Arab ke ayah, itu cintanya kepada ayahnya Masya Allah. Kalau saya sudah bilang A, dia pasti turuti orang Arab. Ya. Tetapi kata Rasulullah, tidak dikatakan beriman seseorang kalau cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di bawah. Tapi dikatakan beriman kalau dia sudah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah asyad. Cintanya kepada Allah itu bersangatan. Tidak sekedar cinta. Bersangatan cintanya, beda sama orang-orang kafir, beda sama orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik pas diuji dia ingat Allah, pas dia lapang dia lupa kepada Allah. Orang-orang munafik juga seperti itu. Pas dia diuji dia ingat Allah, pas dia lapang dia lupa kepada Allah. Orang-orang beriman tidak, lapang atau sulit, sempit atau sedang berbahagia, Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu.
Dan itu tentu dibuktikan ya dengan amal perbuatan, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah ini yang membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersukaria saat diminta menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Pernah kita mendengar cerita dari guru-guru kita di MDA dulu atau guru kita di guru agama kita bercerita kalau Abu Bakar awalnya sih menolak untuk hijrah. Bare hati, ada enggak begitu? Nah, padahal jamaah dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar ketika itu mau bercucu. Ya, mau punya cucu. Putri beliau Asma hamil 8 bulan, masuk 9 bulan. Asma. Dan Abu Bakar sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek merindukan kelahiran cucu beliau. Belum lagi anak-anak beliau yang masih muda-muda ketika itu. Keluarga beliau yang mesti beliau perhatikan, harta beliau yang banyak. Kita tahulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu orang kaya. Kalau sudah pulang berdagang dari Yaman, ya, kalau sudah pulang berdagang dari Syam, itu Abu Bakar Siddiq pasti sebagian dari harta-hartanya dibagikan kepada orang-orang Quraisy. Tapi semua ditinggalkan. Beliau bersukaria tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk menemani beliau dalam peristiwa hijrah. Tak ada berat hati sama sekali. Beliau bahkan menahan diri. Masya Allah. Ketika beliau disengat oleh binatang beracun. Serangga beracun yang menyengat kaki beliau, badan beliau. Ketika berada di Gua Thur. Ditahan oleh Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menahan? Karena Rasulullah ketika itu tertidur di kakinya Abu Bakar. Masya Allah. Tertidur Rasulullah SAW di kakinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar disengat oleh serangga beracun, beliau tahan. Kenapa bisa begitu? Karena cinta beliau kepada Rasulullah mengalahkan cinta beliau kepada yang lain. Karena cinta beliau kepada Allah mengalahkan cinta beliau kepada Allah. Pertanyaan bagaimana dengan kita? Kan itu kan. Dan dia awak gitu ya. Baik sampai ke situ. Maka hijrah ini betul-betul memberikan kepada kita ilmu yang banyak sekali. Kemudian, cinta ini juga yang membuat penduduk Madinah atau yang kita kenal dengan kaum Ansar. Ya. Akhirnya keluar dari kota untuk menunggu menyambut kedatangan Rasul SAW dan rombongan dan kaum muslimin. Ya. Orang Madinah ketika itu tidak semuanya Islam. Belum semuanya Islam. Betul, sudah ada yang beberapa yang Islam berkat dakwah dari Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, awal safir fil Islam atau awal duta besar dalam Islam. Tetapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang belum Islam. Tapi mendengar Rasul SAW datang, mereka ikut keluar dari kota Madinah menjemput Rasul SAW di perbatasan. Bahkan dari kisah yang kita baca itu, ketika mereka mengetahui ternyata Rasulullah SAW tidak melewati jalur biasa, tapi berpindah ke jalur yang lain, yang dikenal dengan istilah jalur kematian, ya, Athaniyatil Wada' namanya. Itu orang-orang Madinah itu dengan senang hati pindah. Tidak ada yang ngotot, tidak ada yang yang marah, tidak ada yang yang dia kok begini gitu. Tadi janjinya kemari loh, kok pindah loh. Tidak ada yang gitu, yang ngotot itu tidak ada. Semua mereka pindah tuh ke Athaniyatil Wada'. Ya. Di situ kalau melihat dari kejauhan Rasulullah datang, baru mereka mendendangkan duf mereka, kemudian menyanyikan nasyid yang masyhur ya, Tala'al Badru Alaina. Makanya ada keluar ungkapan Tala'al Badru Alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah terbit bulan purnama kepada kita. Min thaniyatil wada'. Dari jalur kematian. Masya Allah. Jadi bukan jalur besar, tapi jalur sempit. Karena jalur sempit ini sebelum Rasulullah datang ke situ,
Ya, difahami oleh orang-orang Madinah, kok jalur kematian, jangan situ lewat. Kalau situ Bikum bisa mati, kalau di situ ditindas, banyak perampok, banyak perompak, banyak ini segala macam, penyamun. Tapi Rasul lewat situ aman-aman saja. Namanya Thaniyatul Wada. Makanya dia keluar dalam nasyid itu, dalam qasidah Tala'al Badru itu. Tala'al Badru alaina min Thaniyatul Wada, dari jalur kematian. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang-orang Madinah itu akhirnya keluar ya. Termasuk Abdullah bin Salam. Nanti Abdullah bin Salam ini ceritanya kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Orang Yahudi yang ikut bergembira dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang keenam, hikmah dari hijrahnya baginda Rasul SAW adalah berkorban itu ya demi Allah. Nah, kita mau berkorban nih gitu. Kalau berkorban itu catatannya demi Allah, jangan demi yang lain gitu. Kalau sekarang apa tuh istilah anak muda itu demi apa? Saya lupa pula itu. Ya. Kalau berkorban itu demi Allah, ya tidak boleh demi yang lain. Masa berkorban demi pacar, berkorban demi ini, berkorban demi itu. Berkorban itu ya demi Allah. Ya. Sahabat dalam sejarah dicatat bahwa Rasulullah dan para sahabat itu mengorbankan semuanya demi agama ini. Ya. Ya, jadi bagi mereka tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting agamanya selamat. Masya Allah. Gitu. Jiwa taruhannya, harta benda, keluarga, kebun-kebun, tidak ada masalah. Yang penting agama Allah ini selamat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kaum muslimin. Ya. Mereka berhijrah itu tanpa membuat-buat alasan. Tidak ada yang membuat alasan. Ada kira-kira yang membuat alasan. Oh, ada mungkin ya, yang kita dengar hadis tentang niat itu. Tapi itu pun ya apa namanya, tidak bisa jadikan alasan merata semua sahabat begitu. Ada kisah sahabat yang dia berhijrah karena mau menikahi seorang wanita yang juga ikut berhijrah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika berada di perjalanan, ada yang menyatakan juga di Madinah, Rasulullah menyampaikan ada seseorang yang dia berhijrah itu karena seorang wanita yang mau dia nikahi. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu mungkin, tapi yang lain tidak ada. Tidak ada yang membuat alasan. Ya. Membuat alasan karena keluarga, ya Rasulullah saya tidak bisa, ya Rasulullah ini dewa ya Rasulullah, tidak ada. Ya Rasulullah ini kebun kurma saya sedang berbuah, ya Rasulullah mau panen, ya Rasulullah. Dan mungkin izin, ya Rasulullah. Tidak ada. Ya Rasulullah, bu damam, ya Rasulullah, bu sakit, ya Rasulullah, ini tidak bisa, ya Rasulullah. Mana suruh besok-besok lah, ya Rasulullah. Ada begitu? Tidak ada. Semuanya berhijrah karena Allah, karena Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, apapun di dunia ini tidak ada nilainya di hadapan, jika dihadapkan dengan perjuangan untuk Allah dan Rasulnya. Apa saja yang kita punya ini. Jadi kalau awak hadapkan dengan Allah dan Rasulnya, apa yang kita kerjakan itu belum ada apa-apanya. Karena ternyata kita tahu, ya dunia ini pun milik Allah, akhirat juga milik Allah. Maka berjuanglah demi Allah. Kalaupun kita beramal, ya demi Allah. Kita bekerja demi Allah, kita berkeluarga demi Allah, kita hidup demi Allah, kita belajar demi Allah. Semuanya demi Allah. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya. Bahkan tatkala kita nanti berilmu, jadi orang hebat, jadi orang kaya, jadi orang pintar, jadi orang berhada. Semua yang kita lakukan demi Allah. Biar semuanya berkah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena apapun di dunia ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kalau itu kita kerjakan bukan karena Allah dan bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk para mahasiswa-mahasiswa kami ya. Coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya. Ketika hijrah itu yang banyak berkorban, membantunya kalangan anak-anak muda. Kalangan muda-mudi. Ya. Contoh
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masih dalam usia muda ketika itu. Beliau berani untuk tidur di kasurnya Rasulullah SAW, menggantikan Rasulullah SAW. Taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Bayangkan kalau ngotot Abu Jahal dan kawan-kawannya, kane otak kami kok nak mau udah ditusuk oleh Abi Thalib. Bukan tak mungkin. Bisa. Sangat-sangat bisa. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukannya demi Allah, demi Rasulullah. Ini yang namanya pengorbanan. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau tak tahu Rasulullah jalan kemana. Karena hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah itu, beliau tidak memberitahukan kepada siapapun perjalanan hijrah itu, kecuali kepada Abu Bakar. Atau kecuali kepada orang-orang yang akan menolong beliau beberapa saat sebelum peristiwa itu terjadi. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Abu Jahal, dia dilepaskan. Karena Abu Jahal dan orang-orang Arab itu tahu dia kalau di polisi kan ada BAP, berita acara pemeriksaan itu. Jadi kalau di sisi wajah nih orang bicara ini bota, diungkit-ungkit dicari ketahuan dia, oh mauta ini. Itu ada ilmunya kan seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu dosen lebih tahu lagi tentang hal itu. Ya. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib itu dipaksa memberitahu kemana Rasulullah pergi, Ali bin Abi Thalib memang tidak tahu kemana. Beliau cuma dengar ya sepintas Rasulullah mau ke Madinah. Lewat mananya, tidak tahu pergi sama siapa, tidak tahu karena memang tak diberitahu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ada lagi Abdullah, putranya Abu Bakar, masih muda. Ada lagi Asma, masih muda sekali Asma. Usia belasan tahun ketika itu hamil. Ya, dan hamilnya bukan hamil kecil, hamilnya hamil tua, hamil 8 bulan, 9 bulan mau melahirkan. Ada Aisyah juga. Ketika itu masih muda. Masya Allah. Dan lain-lain sebagainya. Semua mereka ini adalah para pemuda-pemuda yang menolong, membantu Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk bisa lancar berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, dan beliau tak takut ya sama sekali. Mereka tak takut sama sekali. Dituduh bersekongkol, berdosa, ancamannya kematian dan sebagainya. Kalau ditanyakan dengan pemuda sekarang, kira bagaimana? Pemuda-pemuda kini gitu. Jika dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah, kemudian Asma dan Abdullah. Ya. Kemudian yang ketujuh, kemenangan itu harus direncanakan dan diusahakan. Bertawakalnya Rasulullah SAW bukan berarti beliau tidak berencana. Bertawakalnya Rasulullah SAW bukan berarti beliau tidak berusaha. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah bagimu apa-apa yang engkau sanggupi dari kekuatan. Jadi dengan persiapan, Rasulullah dengan persiapan. Beliau punya perencanaan ketika hijrah. Punya strategi, bayangkan Rasulullah keluar dari rumah beliau menuju rumah Abu Bakar, itu kan malamnya beliau berangkat menuju Madinah. Rasulullah dari rumah beliau menuju rumah Abu Bakar, beliau pilih waktu yang sekira-kira waktunya orang-orang Makkah jarang berada di luar. Kapan itu? Ketika matahari terik. Ya, di siang hari matahari terik, suasana panas sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasulullah menutupi kepala beliau pakai ghita, pakai sorban beliau, sehingga tak diketahui kalau itu adalah beliau. Kalau orang Arab biasa saya pakai sorban di matahari terik itu biasa saja. Dan Rasulullah berpesan kepada Abu Bakar, tolong kosongkan rumahmu, pindahkan dulu keluargamu ke rumah yang lain. Jadi Rasul tidak mau kalau beliau sampai di rumah Abu Bakar ada orang di situ. Ini bagian dari perencanaan matang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawakal bukan berarti berserah diri tanpa berencana, tidak. Beliau berserah diri kepada Allah, tapi dengan perencanaan yang matang dan dengan usaha yang matang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat teliti dan beliau sangat menjaga rahasia secara baik.
Begitu juga orang-orang yang membantu beliau. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hijrah itu membagi pekerjaan dengan jelas. Ya, tidak semua Rasulullah SAW ambil, dibagi gitu, dibagi merata. Pimpinan hijrahnya Rasulullah SAW, pembantu utamanya Abu Bakar Siddiq, bagian berani mati ya, ada namanya istilahnya tentara berani mati lah gitu ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Untuk penyedia logistik Asma, Masya Allah. Kalau kita baca sejarah hijrah ini ya, Asma itu dari Makkah menuju Gua Thur, kaki Gua Thur itu tidak diketahui oleh orang-orang Makkah. Karena orang Makkah tidak yakin kalau Asma sedang membawa makanan untuk ayah dan Rasulullah. Karena beliau hamil, tidak mungkin jalan sejauh itu ke Gua Thur, tidak mungkin. Tapi itu dilakoni oleh Asma selama 3 hari. Masya Allah. Selama 3 harinya Rasulullah SAW berada di Gua Thur. Luar biasa Asma. Kemudian ada intelijennya, Abdullah bin Abi Bakar Siddiq, masih muda. Ada penghapus jejak namanya Amir bin Fuhairah. Ya, seorang pengembala ternak kambing ini, Amir bin Fuhairah ini. Ada guide, dan guide ini bahkan ketika itu disebutkan agamanya tidak Islam. Agamanya Yahudi, namanya Abdullah bin Uraiqid. Walaupun akhirnya ada yang menyatakan Abdullah bin Uraiqid ini masuk Islam. Ya, masuk Islam. Tapi ketika hijrah itu Rasulullah sewa beliau. Beliau seorang guide, jago lalu lintas perjalanan, terutama daerah pantai disewa oleh Rasulullah SAW. Kemudian tempat hijrah Rasulullah yang dipilih Gua Thur. Waktunya selama 3 hari. Dan jalurnya jalur selatan, bukan jalur biasa, jalur utara, tapi dipilih jalur yang lain. Jadi kalau kita punya peta, lihat peta nanti di Google ya, itu Rasulullah turun ke bawah, nanti mutarnya ke tepi pantai, naik lagi ke atas ke Madinah. Kalau biasanya kan dari sini lurus ke atas, dari Makkah lurus ke Madinah. Ini tidak, turun dulu ke bawah, terus jalur pantai, lama. Ya. Maka perencanaan yang matang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa siapa saja yang ingin berbuat baik dan memperjuangkan agamanya mesti dengan perencanaan yang matang, mesti dengan perencanaan yang cerdas. Tidak bisa hanya hondo-hondo, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa hanya langsung-langsung, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Harus dengan perencanaan yang matang, harus dengan kesabaran, harus dengan keuletan, keteguhan hati dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya keikhlasan. Terjaga keikhlasan dalam perjuangan Islam. Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang paling berjasa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata, sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang lebih Rasulullah SAW percayailah ya dirinya dan hartanya dia korbankan untuk Islam selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oke ya. Dia orang yang paling berjasa terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menolak pemberian tunggangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah bersikeras untuk membayarnya. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah tahu betul hijrah itu adalah ibadah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memaksimalkan keikhlasannya kepada Allah dengan menggunakan harta pribadi beliau. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin ya, harta yang digunakan untuk beribadah pasti akan diganti oleh Allah. Harta yang digunakan untuk beribadah pasti diganti oleh Allah. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Surah At-Taubah ayat 121. Tidak ada suatu nafkah, kecil dia, besar dia, ya, dan tidak pula ada jalan yang dilangkahi kecuali semuanya pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, hikmah hijrah itu memberikan kepada kita ilmu tentang perkalendaran Islam. Ya. Memiliki kalender sendiri adalah sebuah kemuliaan bagi umat Islam.
mulai digunakan kalender Hijriah ini pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun 17 Hijriah ya. Kenapa dipatok dengan hijrah? Jawaban pastinya tidak ada, tapi kajian para ulama sejarah menyebutkan karena kalau dipatok tanggal hijrah itu tahun hijriah itu, kalau dipatok tahun hijriah tahun Islam itu dengan kelahiran dan wafatnya, dengan kelahiran dan kenabian Rasul, itu masih terjadi ikhtilaf. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapanya Rasul lahir, termasuk tahun berapanya Rasulullah diangkat jadi nabi, itu masih ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat ulama. Kalau diambil awal tahun Islam itu di hari meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama tidak mau, karena itu hari yang paling bersedih dalam kehidupan mereka. Mereka tak ingin sesuatu yang baik dimulai dari kesedihan. Maka yang paling cocok adalah tahun Islam diambil dari awal hijrah Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, At-Taubah 108. Walaupun sesungguhnya kita tahu bahwa kedua kalender ini itu berasal dari Islam. Ya, والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Ya, baik matahari atau bulan, kedua-duanya itu merupakan tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya. Dan kalender Hijriyah, kalender Muharram ini itu sudah menjadi identitas kaum muslimin. Ya. Dan kalender ini sangat terkait erat sekali dengan banyak urusan dalam agama Islam. Seperti ada puasa, kemudian bayar zakat fitrah, kemudian haji, dan lain sebagainya. Itu kan biasanya dia terkait dengan bulan-bulan yang ada di tahun Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu dia 9 ya dari hikmah hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin muhajirin dari Mekah menuju Madinah. Mudah-mudahan ada yang membekas dalam hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kepada kita hikmah untuk berjuang ya dalam kehidupan kita ini, mengejar berburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Dikembalikan lagi kepada Nova selaku protokol. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Demikianlah pemaparan materi tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari hijrah Nabi Muhammad. Dan kemudian kita bukalah sesi pertanyaan. Kita batasi 15 menit dari sekarang. Dan kepada Bapak, Ibu, atau mahasiswa dan jemaah sekalian, tafadhol jika ada pertanyaan. Izin bertanya moderator. Baik, tafadhol kepada Akhi Hasanul Zikri. Syukran moderator. Bismillah. Ini Ana bertanya berkaitan dengan tema hijrah juga Pak Ustadz, mengenai kami di FSI FISIP itu insya Allah tujuan awal kami masuk ke FSI FISIP itu untuk hijrah sehingga mendapatkan lingkungan dan kawan-kawan yang baik itu Pak Ustadz. Ada beberapa tantangan dan juga hambatan yang kami rasakan di organisasi kemahasiswaan ini, seperti mungkin adanya miskomunikasi segala macamnya dan banyak tantangan itu, dan juga mungkin kurangnya dukungan dari kawan-kawan di luar FSI gitu Pak Ustadz.
Bagaimana cara kita untuk agar senantiasa bersemangat dan istiqomah hijrah berada di jalan dakwah lillah ta'ala ini Ustaz. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Oke, so jawab ya. Terima kasih Hasan Zikri. Jazakallah khair ya. Forum Studi Islam, FISIP ya. Terus saja berjuang Zikri dan kawan-kawan. Jadi kan kita sudah merasakan ini. Waktu kita, usia kita, sambil belajar, sambil kuliah, kita bisa mengaji ya tentang nilai-nilai Islam. Kita sinkron pelajaran yang kita dapatkan di perkuliahan dengan materi-materi keagamaan. Karena intinya memang itu. Intinya memang situ. Kita ini butuh insya Allah dengan calon-calon pemimpin yang dia kenal agama Allah secara baik. Dan kami berharap tentunya itu dari antum-antum para mahasiswa-mahasiswi yang dia dari sekarang itu tidak membuang-buang waktu secara percuma. Sedangkan kalau ada pergulatan dalam organisasi, ada pertentangan, ada masalah, kemudian banyak hambatan, banyak lika-liku, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Jalan menuju surga itu sempit. Jalan menuju surga itu ya sempit ya. Makanya orang tidak suka jalan di jalan sempit. Orang sukanya jalan di jalan yang lapang. Maka lebih banyak orang memilih jalan-jalan yang lapang dan meninggalkan jalan-jalan yang sempit. Nah, kita berdakwah juga begitu. Masuk dalam forum ini banyak orang tidak suka. Ya, tidak ada gayanya, tidak ada ini dibatasi. Menurut orang dibatasi, padahal sesungguhnya orang menikmati, tidak ada pembatasan sama sekali. Ya, ini yang sesungguhnya sedang dilakoni. Jadi terus saja cari kawan-kawan yang punya ikhtiar sama dengan kita. Kita minta kepadanya untuk saling mengingatkan, buat pertemuan-pertemuan berkala. Mudah-mudahan itu bisa mengevaluasi terus hati kita. Karena memang kita tahu ya iman yazid wa yanqus, bagaimana yang dulu pernah kita bahas, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang berkurang. Tapi kita inginnya naik terus, tidak pernah berkurang. Salah satu caranya adalah istiqamah saja terus bergaul, berteman dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan tatkala mereka futur, tatkala mereka lemah, kita yang menguatkan. Tatkala kita lemah, ada saudara kita itu yang menguatkan. Saya rasa begitu ya. Dan insya Allah ini kita punya, sudah berapa bulan nih kita mengaji, kita di sini forum ini punya dosen-dosen yang perhatiannya kepada agama luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Saya punya mahasiswa, saya punya santri, punya murid masuk kampus, itu diusir keluar dari ruangannya, karena berbantahan dengan dosen perkara jilbab. Dia keluar saja, tidak ada masalah. Dapat nilai D, akhirnya tidak ada masalah bagi dia. Tapi kita kan tidak ada seperti itu, alhamdulillah. Kita punya guru-guru, punya dokter-dokter, para prof, para dosen-dosen kita yang mereka ngerti agama, Masya Allah. Sehingga kita tak menemukan hambatan-hambatan sebagaimana kisah seperti murid Ustadz tadi itu ya. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan saja terus saja jalankan ini. Sedikit yang bergabung tidak ada masalah, tetap saya istiqamah. Ya, khairul amal dawamuha wa in qalla. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik amalan itu terus menerusnya, walaupun sedikit. Ya, ini seketek tidak masalah dong. Tapi ya taruh menaruhi gitu. Ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan sepele cuma assalamualaikum. Tapi dia terus menerus kita lakukan. Ya, insya Allah begitu ya Zikri. Kemudian langsung ya Noval, di chat ada ini yang bertanya ya. Kenapa kita ingin hijrah dan niatkan karena Allah, pasti banyak sekali godaannya. Terkadang ketika sudah diniatkan karena Allah, pasti terkadang ada juga rasa ingin dipuji. Itu bagaimana ya Ustadz? Cara kita menghadapinya agar niat kita tetap lurus karena Allah SWT. Tadi mungkin sudah sebagian dijawab dari yang saya jelaskan dengan pertanyaan Zikri tadi. Sebagai manusia biasa kita diberikan oleh Allah akal dan nafsu. Ya, ada ketaatan. Semuanya itu insya Allah baik.
semuanya insya Allah baik. Jadi tatkala kita merasa diri kita ingin dipuji, kan kita berjuang untuk melawan hati itu, berjuang kita melawan hati. Ternyata di situ pula rahasia Allah, gitu. Allah sediakan kepada kita peluang untuk dapatkan surganya. Bagaimana berjuang untuk menghindarkan pujian itu, gitu. Untuk menghindarkan pujian itu, dan ini kita tidak hanya bisa lewat perkumpulan FSI saja. Biasanya dengan ketaatan kita itu akan terbantu tilawah kita. Misalkan Al-Quran kita targetkan saya 1 juz insya Allah tilawah per harinya. Kemudian bacaan-bacaan kita tentang sirah nabawiyah. Kemudian pertemanan kita dengan orang-orang soleh. Semua itu insya Allah akan membantu. Termasuk doa kita ya, doa pagi petang kita doakan kepada Allah, gitu ya. Insya Allah semua itu akan membantu bagaimana godaan-godaan itu bisa terhindar dari diri kita. Kemudian jangan lupa juga kita ingat dengan aktsuru min dzikri hadimil ladzat. Sesering mengingat perkara yang akan menghancurkan kelezatan. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, kematian. Insya Allah semua itu akan membantu kita terhindar dari godaan-godaan duniawi tadi itu. Insya Allah itu jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Eka ya. Kemudian juga berikutnya dari ini Bapak ini Arya Dwi Putra. Oh, ini mahasiswa. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan terhadap kelompok Taliban di Afghanistan yang ingin membentuk negara Islam? Yang pernah Anda dengar itu adalah Islam garis keras. Dan nampaknya pemerintah Afghanistan mundur dan juga presiden kabur. Jadi pertanyaannya, Anda adalah Islam seperti apa yang dibawa oleh kelompok Taliban itu, Ustaz? Dan apakah kita baiknya pro atau kontra dengan situasi di Afghanistan itu, Ustaz? Afwan sebelumnya. Ya, enggak apa-apa. Pertanyaannya bagus. Insya Allah nanti dibantu jawab oleh Pak Edi ini. Karena Pak Edi ini yang tahu masalah Afghanistan. Tapi sedikit kalau mendengar kawan-kawan ya yang sama-sama alumnus Mesir menyampaikan materi ini, alumnus Sudan ya, ya sesungguhnya kita diminta menunggu saja, diminta menunggu tentang polemik Afghanistan ini kelanjutannya seperti apa gitu. Kalau niat mereka yang mereka sampaikan sekarang, misalkan kami akan menegakkan Islam secara baik, secara kafah gitu, ya kita dukung tentunya kalau itu niatnya baik. Sedangkan kalau yang berita-berita yang kita dengar selama ini mereka keras, kasar, kemudian membunuh para tawanan gitu ya. Kalau itu benar tentu kita tolak. Gitu. Walaupun saya lihat di YouTube gitu ya, beberapa tawanan wartawan-wartawan ada yang dari Jerman, ada yang dari Amerika itu ternyata masuk Islam mereka karena mereka dipenjara oleh orang-orang Taliban gitu. Bisa kita lihat di YouTube ya, ada yang masuk Islamnya gara-gara dipenjara. Ya, padahal di penjara bukannya biasanya disiksa ya, tapi dia masuk Islam gitu karena melihat keramahan orang-orang Taliban. Jadi wallahu alam, saya tidak tahu juga polemik Afghanistan seperti apa. Ada yang mengatakan sini ada kekuatan Cina, ada kekuatan Amerika, macam-macam. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya mereka niatnya baik dan untuk Islam, itu yang kita support. Sedangkan kalau seandainya memang ternyata mereka berasal dari organisasi garis keras, Islam tak pernah mengajarkannya seperti itu. Itu kita tolak. Sampai rakyatnya meninggalkan kampung halamannya, takut gitu segala macam, dibunuh segala macam. Ya, kita pun juga tidak tahu situasi aslinya seperti apa di lapangan. Allah a'lam bishawab. Ustaz juga hanya bisa mengomentari itu. Nanti kita sampai minta masukan nanti dari para dosen-dosen kita yang lebih paham tentang perpolitikan luar negeri ya. Itu mungkin Noval dari Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Kita mintalah sedikit tanggapan dari Pak Edinil atau dari Pak dosen lain, Noval, terkait pada yang ketiga ini. Baik, syukur Ustaz. Baik, mungkin sesuai permintaan dari Ustadz, mungkin jika ada tambahan dari Bapak Ibu dosen terkait pertanyaan ketiga, tafadhol.
Ya, izin bertanya, Ustaz. Bukan izin menjawab. Kalau yang menjawab mungkin ada kawan-kawan dari HI itu paling tepat untuk menambahkan apa yang tadi Ustaz minta. Sini ada Bu Mariam, ada Pak Yusra yang juga kajian beliau tentang itu, Ustaz. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan saya sederhana, Ustaz. Ada beberapa fenomena yang muncul belakangan ini, Ustaz. Orang menggunakan istilah hijrah itu tidak lagi memaknai hijrah itu sebagai seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul, tetapi lebih ke bersifat fisik ya. Jadi misalnya beberapa tahun belakangan ini kita melihat istilah hijrah ini santer di kalangan muslim kelas menengah perkotaan gitu. Misalnya saja kita lihat banyak para artis-artis beken menyatakan dirinya berhijrah gitu ya. Mereka mengubah penampilan, mengubah cara berpakaian, mengubah cara ya penampilan fisik lah ya. Kalau yang perempuan menggunakan hijab syar'i, kemudian tanpa meninggalkan dunia artisnya. Kemudian yang laki-laki memelihara jenggot, jambang dan sebagainya, tapi tetap dalam dunia keartisan gitu. Nah, jadi fenomena ini seperti menggunakan konsep-konsep hijrah itu, tapi tanpa mengambil atau mengadopsi keseluruhan dari hakikat hijrah itu sendiri. Nah, kalau menurut Ustadz, apakah ini adalah satu fenomena yang bisa ditolerir dalam mewujudkan makna hakiki dari hijrah itu, atau ini adalah sebuah proses yang ditunjukkan oleh sekelompok umat menuju kepada perubahan yang dikehendaki oleh Rasul. Nah, apakah fenomena ini sebagai petanda positif atau justru menyederhanakan makna dari hijrah itu sendiri? Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf kalau kurang tepat nanti jawabannya. Jadi fenomena pemuda hijrah atau pemuda hijrah itu yang mungkin saya lihat ya. Memang santer sekarang terjadi di tanah air. Kalau kita melihat satu sisi positif. Jadi walaupun mereka belum mampu meninggalkan 100% dunia keartisan mereka, kadang-kadang masih tertawa lepas, kemudian interaksi dengan lawan jenis masih bebas gitu ya. Tapi minimal mereka sudah mulai dibatasi ya dengan cara berpakaian dan cara penampilan mereka itu. Ada yang dia 100% berubah, ada yang dia setengah-setengah, ada yang malah balik ke dunia dia sebelumnya gitu. Seperti itu kondisinya. Jadi kalau kita melihat di sini fungsi ustadz, fungsi alim, fungsi para guru ya untuk memberikan pengetahuan maksimal kepada para bukan mahasiswa, para pemuda-pemudi ini. Biar mereka menyadari bahwa sesungguhnya yang hijrah itu tidak hanya fisik seperti yang dimaksudkan. Kalau fisik saja khawatir nanti kalau yang tidak sesuai dengan kita malah kita klaim dia belum Islam gitu. Misalkan orang tidak berjenggot gitu. Mentang-mentang kita sudah berjenggot, kita dianggap hijrah. Orang yang tidak berjenggot dianggap dia tidak hijrah. Padahal dia sedari kecilnya baik, soleh dia. Nah, itu nampaknya yang harus diketengahkan kepada beliau-beliau ini. Jadi hadirnya para ulama, para alim, para guru, para ustadz, para orang tua menyampaikan kepada mereka bahwa hijrah itu ya hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, hijrah dari hal-hal yang Allah larang kepada perintah Allah. Ya tidak hanya secara fisik penampilan, kemudian bahkan mohon maaf sekedar kumpul-kumpul kemudian afwan kadang-kadang
malah menguji hati kita. Seperti pertanyaan tadi ya, kadang-kadang malah ingin minta dipuji kita, dibanggakan. Na'udzubillah gitu. Walaupun kita sesungguhnya perasaan hati itu kita tidak tahu gitu ya, hanya Allah yang mau mengetahuinya. Tapi tetap kita melihat itu positif. Karena persekian persen dari kehidupan mereka sebelumnya sudah mulai terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kedepannya semakin baik. Dan kita tentu berharap dari komunitas-komunitas hijrah itu, ya kalau bisa memang hijrah itu hijrah yang sebenarnya, ya bukan hijrah kemudian akhirnya kita dengan gampang menyalahkan orang lain gitu ya. Mohon maaf, bahkan ada yang sampai berani mengkafirkan orang lain. Ngajinya baru kemarin, orang ngaji di pesantren bertahun-tahun, ya bertahun-tahun ngaji, ini yang ngajinya setahun sudah mampu menyalahkan orang lain, mengatakan ini ahli nar, ahli neraka, ini dia ahli surga, kemudian ini sesuatu yang salah, ini yang ini itu yang kita khawatirkan harusnya tidak terjadi. Jadi saya melihat begitu kira-kira terkait dengan fenomena berkembangnya sekarang komunitas hijrah-hijrah ini di tanah air. Mudah-mudahan bisa dimaklumi bersama-sama jawaban ini. Jazakallah khair katsiran. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, Pak Dokter. Sama. Baik, syukron Ustaz. Barangkali itulah sesi pertanyaan kita pada hari ini. Kita tutup. Kemudian sebelum kita tutup kajian malam ini, marilah kita dengarkan sedikit banyaknya closing statement yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Kepada Ustaz. Ya, jazakallah khairan katsiran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini pertemuan pertama kita setelah beberapa pekan kita tidak bertemu. Kita berharap dan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala ikhtiar kita ya. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa terus kita lanjutkan dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada kita nikmat hidayah untuk berada di jalannya. Tatkala kita ada yang tersalah gitu ya, tiba-tiba saya tergetar hati kita ini, kok salah rasulnya, kok enggak tape kok. Kemudian akhirnya kita bisa merubahnya. Tatkala kita benar, kemudian berharap dapat pujian orang lain, begitu juga. Nah, ternyata dapat hidayah Allah. Oh, ini tidak benar ini apa yang saya lakukan. Kita berharap mudah-mudahan nikmat hidayah dan taufik itu senantiasa Allah berikan kepada kita. Mari kita selalu berikhtiar untuk gemar senantiasa belajar tentang nilai-nilai agama Islam ini, karena insya Allah semuanya baik untuk kehidupan kita bersama. Jazakallah khairan katsiran Bapak Ibu. Saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya kepada pengelola kajian ini, ya baik para dosen, para pengurus musalla kita, juga para mahasiswa ya, Nur dan kawan-kawan, Zikri dan kawan-kawan. Jazakallah atas perhatiannya, doanya baik secara material selama saya sakit. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya, berkah untuk Bapak Ibu semua mahasiswa. Jazakallah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Jumpa lagi kita insyaallah pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baik, syukron jazakallahu khair wa syafakallah kepada Ustadz. Semoga Bapak yang disampaikan membekas pada diri kita masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan kepada Bapak, Ibu, mahasiswa dan jemaah semua pada kajian tafsir malam ini. Untuk mengakhiri kajian tafsir malam ini, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sempurnakan dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian pada malam ini. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Izin live ya. Ya Ustaz. Terima kasih Zikri. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Dinil.